Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rifal Nufriantara, NIM 191164 dari kelas 4M Fakultas Tarbiyah. Sebelumnya saya mohon izin kepada dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Media dan Sumber Belajar, yaitu Ibu Nurul Fakis Roi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul kajian konseptual media dan sumber belajar. Tanpa memperlama waktu, untuk pembahasan akan saya mulai dari sekarang. Teknologi, yaitu kata teknologi memiliki banyak penafsiran dari sekedar perangkat keras seperti komputer MP3 atau MP3 dan sebagainya. Teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia. Tekno yang artinya kemampuan, sedangkan logia artinya ungkapan. Teknologi yang merujuk pada teknologi pengajaran merupakan pemanfaatan dari pengetahuan spesifik dari perkakas dan keterampilan dalam pendidikan. Yang kedua, media, bentuk jamak dari media itu bentuk jamak dari perantara sarana komunikasi. Media juga berasal dari bahasa Latin, yaitu medium atau antara, yang merujuk pada apa saja yang membawa informasi antara sumber dan penerima. Media terdapat 6 kategori dasar media, diantaranya teks, audio, visual, video, benda-benda, dan orang. Tujuan media yaitu untuk memudahkan komunikasi dalam belajar. Format media ialah bentuk fisik yang di dalamnya pesannya disertakan dan ditampilkan, seperti contohnya papan tulis, slide PowerPoint, CD, DVD, multimedia komputer. Berbelajar atau data manusia dan barang yang dapat dipakai oleh pelajar sebagai suatu sumber tersendiri atau dalam kombinasi untuk memperlancar belajar. Sumber belajar juga terbagi menjadi dua, yaitu by design dan by utilization. By design itu ialah sumber belajar yang sengaja dirancang atau dibuat, contohnya seperti buku, brosur, film, video, dan lain-lain. Sedangkan by utilization ialah segala macam sumber yang ada di sekitar kita, contohnya pasar, toko, museum, pakar, dan tokoh masyarakat. Fungsi sumber belajar ialah meningkatkan perkembangan anak dalam berbahasa melalui berkomunikasi dengan mereka tentang hal-hal yang berhubungan dengan sumber belajar atau hal lain. Kriteria pemilihan format media, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Salah satunya, 1. Teknologi dan media yang tersedia. 2. Keragaman peserta didik, misalnya pembaca. Peserta didik itu pembaca atau tidak. Yang kedua, bukan pembaca atau lebih suka mendengar. Yang ketiga, tujuan yang harus dicapai, misalnya kognitif, efektif, dan kemampuan motorik. Yang keempat, keadaan pengajaran, misalnya kelompok besar. Kita sebagai pendidik biasanya punya tujuan untuk pengajaran terhadap peserta didik. Kita bisa membuat kelompok besar, kelompok kecil, atau pengajaran mandiri. Yang kelima, yang terakhir, kemampuan menyajikan dari tiap-tiap format media, misalnya visual, diam, visual bergerak, dan sebagainya. Baiklah, yang keempat, pengajaran dan belajar. Bahan-bahan pengajaran ialah benda-benda spesifik yang digunakan dalam sebuah pelajaran yang mempengaruhi kegiatan belajar siswa.
Menurut Jeremy Brunner, belajar akan lebih mudah jika pengajaran mengikuti urutan mulai dari pengalaman konkret yang nyata ke penyajian yang lebih simbolis atau abstrak. Peran teknologi dan media terdapat dua, yaitu teknologi. Yang pertama, teknologi berpusat pada guru. Maksudnya, teknologi dan media digunakan untuk mendukung penyajian pengajaran. Contohnya, guru atau kita calon guru menggunakan LCD untuk menampilkan berbagai grafik batang saat para siswa mempelajari laju pertumbuhan penduduk. Dan yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa. Maksudnya, siswa merupakan pengguna utama teknologi dan media. Contohnya, semacam portofolio dan pendidikan jarak jauh seperti yang telah kita rasakan pada saat ini, sekolah online. Pendidikannya jarak jauh melalui video dan program komputer yang dikirim ke siswa perorangan oleh pendidik. Lingkungan belajar merupakan lingkungan situasi fisik yang di dalamnya pembelajaran diharapkan berlangsung. Lingkungan belajar itu mencakup antara lain fasilitas fisik, suasana akademik dan emosional, serta teknologi pengajaran. Lingkungan belajar terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan belajar bersifat dalam waktu bersamaan yang disebut dengan sinkronus, dan yang kedua lingkungan belajar bersifat dalam waktu bersamaan asinkronus. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Mungkin kalau ada kekurangan atau salah, kepada Allah saya mohon ampun. Saya hanyalah manusia yang biasa yang penuh dengan hilaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.